Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, pada mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung, kita akan mempelajari KIKD 3.3 menerapkan gambar set plan dan 4.3 membuat gambar set plan. Adapun tujuan pembelajaran, setelah siswa mempelajari materi gambar set plan, siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian set plan. 2. Siswa dapat menjelaskan fungsi set plan. 3. Siswa dapat membuat gambar set plan. 4. Siswa dapat mempresentasikan gambar set plan. Rencana tapak atau set plan merupakan gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebidang tanah, baik menyangkut rencana bangunan gedung, jalan, utilitas air bersih, listrik, air kotor, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Dalam penyelesaian gambar suatu proyek bangunan, gambar rencana tapak merupakan gambar yang pertama kali harus diselesaikan. Fungsi gambar tapak adalah untuk menunjukkan posisi bangunan terhadap keadaan atau kondisi lahan yang terdapat di sekelilingnya. Untuk merencanakan sebuah bangunan, hal yang pertama harus diketahui yaitu bentuk dan luas lahan yang akan digunakan atau set plan. Untuk mengetahui bentuk dan luas lahan, bisa dilakukan dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran secara langsung dengan mengukur langsung di lapangan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran tidak langsung, yaitu dengan menggunakan aplikasi, misalnya aplikasi Google Earth atau Google Map. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat gambar set plan menggunakan aplikasi Google Earth dan nantinya dikonversi ke AutoCAD. Langkah-langkah membuat gambar set plan menggunakan Google Earth yaitu yang pertama, hubungkan terlebih dahulu dengan koneksi internet. Kemudian buka aplikasi Google Earth. Langkah selanjutnya di kolom search kita masukkan lokasi rencana untuk set plan-nya. Jadi saya masukkan di sini lokasinya. Setelah itu saya share. Langkah selanjutnya kita perbesar terlebih dahulu. Jadi skalanya yang kita gunakan di sini adalah skala 100 meter. Jadi langkah selanjutnya adalah kita mencari di mana posisi tanah yang akan kita buatkan set plan. Misalnya saya rencanakan posisi tanahnya di area sini, maka saya posisikan dulu tegak lurus, kemudian saya atur skalanya menjadi 100 meter. Ini bisa kita klik, bisa kita atur. Nah, ini sudah 100 meter, kemudian di posisinya juga sudah pada posisi tegak, maka langkah selanjutnya adalah kita simpan. Dengan kita klik file, kemudian save, kemudian di posisi save image kita klik. Setelah itu akan muncul menu map option,
Di map option kita pilih, kemudian di title and description kita hilangkan centangnya, begitu juga dengan legend. Langkah selanjutnya adalah untuk resolution kita tetapkan seperti ini, kemudian kita pilih save image. Kemudian saya beri nama misalnya set plan 1, kemudian saya save. Langkah selanjutnya adalah kita keluar dari aplikasi Google Earth. Langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi AutoCAD. Di menu Insert saya pilih Attach, kemudian saya cari file saya tadi yang disimpan, yaitu dari nama filenya yaitu setplan 1. Kemudian saya klik Open, kemudian saya OK kan. Saya klik di layarnya, kemudian saya enter dan saya perbesar. Langkah selanjutnya adalah kita atur unit terlebih dahulu. Jadi di menu drawing utility kita atur unitnya. Di sini kita pakai satuan meter, kemudian kita OK kan. Langkah selanjutnya adalah buat dulu garis sepanjang 100 meter dengan perintah polyline. Ini saya masukkan 100, kemudian saya enter. Langkah selanjutnya adalah kita buat titik bantu untuk menskalakan gambar yang diimport dari Google Earth. Jadi saya buat seperti ini dulu. Jadi di titik bantu ini saya pindahkan ke gambar di titik skalanya. Jadi ini saya copy CO dengan perintah CO, kemudian saya enter, kemudian saya pindahkan ke titik skala yang ada di gambar ini. Fotonya saya tekan dulu. Ini saya klik di titik ini, kemudian di titik ini juga. Langkah selanjutnya adalah kita pindahkan garis bantu ini ke dalam skala gambar yang tadi. Jadi ini saya copy seperti ini. Kemudian kita blok semua gambar dan titik bantu. Dan ini saya blok seperti ini. Kemudian saya akan menskalakan gambar ini sesuai dengan skala yang ada di CAD dengan mengetik scale atau SC, kemudian enter. Kemudian disuruh menentukan base point-nya. Jadi saya klik base point di sini. Kemudian di ini diminta copy reference, saya ketik R, kemudian saya enter. Jadi saya klik titik yang pertama, kemudian titik kedua, kemudian titik yang terakhir, maka akan jadi seperti ini. Maka ini sudah kita skalakan sesuai dengan skala yang sebenarnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan penggambaran lahan di mana setplan itu akan direncanakan. Jadi yang pertama kita buat layer dulu. Ketik LA, kemudian enter.
maka akan muncul menu layar. Kita buat diklik new layer, kemudian saya ganti di sini adalah lahan. Kemudian ini saya aktifkan. Langkah selanjutnya kita akan melakukan penggambaran. Jadi untuk melakukan penggambaran kita ketik PL, kemudian enter, kemudian kita buat lahannya. Jadi seperti ini. Kemudian ini. Kemudian di sini. Kemudian ini. Saya skip. Nah, setelah itu kita akan memberikan dimensi pada lahan ini. Jadi kita klik di sini dimension. Karena ini agak miring, jadi kita klik titik ini, kemudian di sini. Selanjutnya kita buat seperti ini. Maka ini sudah kita dapatkan gambaran lahan set plan yang akan kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat layout set plan-nya. Jadi kita akan membuat jalan. Kita masuk lagi di layar, kita ketik LA, kemudian enter. Kemudian kita tambahkan layar baru. Itu kita beri nama jalan. Kemudian untuk warnanya itu saya pakai warna biru, kemudian saya oke kan. Kemudian saya aktifkan layar jalan. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan penggambaran. Jadi kita pakai polyline lagi, yaitu PL, kemudian enter. Kita mulai mengikuti alur jalan. Nah, ini adalah jalan. Langkah selanjutnya adalah kita hapus gambar dari Google Earth ini. Kita pilih, kemudian kita delete. Layarnya sudah terbentuk. Jadi ini adalah lokasinya, kemudian ini adalah jalannya. Ini adalah gambar peta lokasi yang telah kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat set plan. Untuk membuat set plan, kita harus menyediakan dana rumah yang akan kita buat. Jadi seperti ini. Kemudian saya posisikan dana rumah ini ke dalam set plan yang telah kita buat. Jadi kita pindahkan, kita ketik M, kemudian enter, kemudian kita tempatkan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita membuat komponen-komponen, yaitu komponen lingkungan alam, misalnya tumbuhan atau vegetasi, dan lingkungan buatan manusia. Misalnya kita memberikan paving block di sini, kemudian carport di sini. Jadi hasilnya akan seperti pada gambar ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari set plan yang telah kita buat. Di akhir pembelajaran kita dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yaitu rencana tapak merupakan gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebidang tanah, baik menyangkut rencana bangunan gedung, jalan, utilitas air bersih, listrik, air kotor, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang denah. Sekian dan terima kasih.